yang kami hormati, lagi yang kami muliakan para guru-guru kami, para ahli ulama, para bapak kiai, dan semua para guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tempat yang sangat mulia ini, yang kami hormati. Kedua, Ikatan Persaudaraan Imaba Al-Muhajirin yang sudah menampakkan kekuatan di atas izin Allah, di atas ma'unah Allah, di atas kesempurnaan yang telah diberikan oleh Allah, yakni sedang berusaha. Semoga yang lain, maksudnya kita semua, kapan dan di mana, semoga bisa mengikuti jejak kebajikan, berhijrah daripada arah yang kurang menguntungkan untuk akhirat, sehingga sepakat untuk sama-sama membangun jembatan supaya lebih bermanfaat dalam berjalan menuju pada hari kiamat, yakni pada hari yang sangat mulia ini, bersamaan memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW, sekalian dengan duduk bersama, melihat bersama, merasakan kenyamanannya di dalam masjid kebanggaan kita umat Islam secara umumnya, masyarakat yang ada di sini, wabil khusus masyarakat Imaba itu sendiri, dan masyarakat Aceh yang masih merantau di tempat sekitaran yang kita lihat sekarang ini. Kemudian yang kami muliakan, kedua, Ikatan Persaudaraan Masyarakat Binjai dan juga para pengurusnya. Selanjutnya yang kita hormati, lagi kita muliakan, juga berterima kasih banyak di atas perhatian, saran, pendapat demi untuk kemaslahatan umat, yaitu orang tua kita, Ayah Amir. Lung lebih tenang, lung ayah, bahkan karena watelu merasa-rasa mungkin lagi nyolah bagi gedanyo yang hana ayah deli, watai takalan urang yang memang sepakat untuk berbagi cerita. Bagi pribadi saya lebih nyaman memanggil abang ataupun memanggil ayah ataupun guru. Kenapa? Karena keakraban itu bukan dari lidah, tetapi dari perasaan yang dirasakan oleh hati orang yang masih punya ikatan. Terima kasih untuk semua para sepuh, para pembina, para pembimbing, orang tua kita yang lebih duluan hadir di Pulau Jawa ini untuk terus memerhatikan dan memberi saran-saran terbaik yang selalu mengingatkan kemaslahatan kita dan umat Nabi Muhammad yang ada di sekitaran kita. Semoga orang tua kita diberikan panjang usianya oleh Allah, diberkati umurnya, dan ditambahkan rezeki yang halal kepadanya, supaya lebih bisa berbuat untuk kepentingan agama Allah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati, juga sekalian berterima kasih banyak kepada ayah dan bunda yang telah berhadir ke masjid yang sangat kita cintai ini, dengan agenda yang lumayan. Ada maulidan, ada santunan yatim piatu, dan sekalian mendengar
bacaan ayat Al-Quran, juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita pada hari ini benar-benar dapat mengkafaratkan kedatangan kita pada tempat yang lain, artinya yang selain daripada tempat yang pada tempat itu ada dibicarakan khusus tentang ilmu agama. Kata para alim ulama, siapa yang hadir pada majelis ilmu apapun bentuknya, walau tak lama, hanya beberapa saat sahaja, Allah akan mengkafaratkan perjalananmu, dudukmu, cakapmu selama 70 saat yang tidak berfaedah untuk dunia dan akhiratmu. Semoga kita duduk di sini, lebih-lebih dalam masjid, dalam keadaan meniatkan i'tikaf lillahi ta'ala. Semoga acara ini dapat berkah. Semoga Allah menyampaikan pula, memberikan pula nilai kebajikan yang kita lakukan. Allah Ta'ala hadiahkan kepada orang tua kita semuanya, para ahli keluarga semuanya, dan kepada muslimin dan muslimat dimanapun berada. Wabil khusus kebaikan yang kita lakukan pada hari ini, dari tadi malam hingga dengan saat ini, semoga Allah memberikan nilai terbaik. Allah akan menukarkan kebaikan kita dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara kita, khususnya muslimin wal muslimat wal mujahidin fil Palestin, insyaallah. Yang kami hormati, ini apa ikut Pak Haji? Allah. Nah Pak Lurah. Nyonan RT RW panen ID kampung panen RT ke kepala dusun di ke kepala dusun di jadi beda istilah mungkin. Kalau di Aceh untuk pimpinan satu desa itu panggilannya Pak Kecil. Untuk Bapak Imam di sana panggilannya Imam Munasah. Maya bahasa Aceh, kalau bahasa Aceh Kutuha Melaka. Yang bahasa Purno bahasa Aceh, beda nyodok Purno bahasa Indonesia. Jadi terima kasih di atas kebersamaan, kekompakan serta dukungan daripada saudara kami yang ada di sini, utamanya Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, dan segenap para unsur kepemerintahan yang ada di sini, unsur keagamaan, dan semuanya, insya Allah, walaupun tidak kami sebutkan, kemuliaan, kehormatan, terima kasih yang tak terhingga dari kami, masyarakat Aceh khususnya yang ada di sini. Semoga Allah akan menambahkan kekuatan kebaikan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Islam ini kuat bukan kita hebat bekerja. Islam kuat bukan banyak orang kaya. Islam hebat karena bukan banyak para pemuda yang banyak tenaganya, tetapi Islam itu hebat dikarenakan kita sepakat untuk sama-sama menjaga amar ma'ruf nahi munkar. Itulah yang diistilahkan fi sabilillah, insyaallah. Semoga para pimpinan kita yang mempunyai tempat, Allah Ta'ala berikan penjagaan, keselamatan di dunia wal akhirat. Kalau seandainya beliau nanti pada suatu ketika dipanggil oleh Allah, semoga para pimpinan kita itu keluar tanpa meninggalkan iman di sini, yakni menuju dalam alam barzakh bersama iman dan Islam yang kita cintai. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini, kalau seandainya kita ingin membicarakan tentang Maulidan dalam waktu kesempatan yang hanya 20, 30 menit, 40 menit, bahkan berapa jam pun, siang dan malam,
hari ini, nanti malam, besok pagi, sampai dengan lusa nanti, tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena membicarakan kelahiran baginda Nabi Muhammad, kita ingin membicarakan tentang Al-Quran, membicarakan tentang kehadiran Nabi Muhammad, berarti kita membicarakan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Membicarakan tentang kelahiran Nabi Muhammad, kita berbicara semua peradaban demi keselamatan bagi umat manusia, bukan kita sahaja, di dunia wal akhirah, untuk semua siapapun yang telah hadir ke dunia ini. Berarti membicarakan tentang baginda Nabi Muhammad sebagaimana yang telah Allah Ta'ala sendiri mengakuinya, la khuluqun azim. Muhammad, kamu itu bukan manusia sembarangan. Itu langsung Allah mengakui di hadapan baginda Nabi yang disaksikan oleh para malaikat, la khuluqun azim. Khuluq, penciptaan, azim, kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu bersalawat kepadanya, walaupun kita tidak kenal dengan wajah beliau, tetapi kita hanya bisa merasakan, membayangkan dengan nilai salawat yang terus menerus kita baca. Sebagaimana yang barusan kita ucapkan juga, itu menandakan kita cinta. Kecintaan itu kadang terasa banget di dalam hati kita sendiri. Bukti kedekatan kita dengan baginda Nabi Muhammad di saat kita mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan lidah, apa yang dirasakan oleh hati? Pernahkah ataupun berapa kali sudah kita menangis di saat ada orang yang mengingatkan kita tentang cintanya baginda Nabi terhadap umatnya, yang kita ini bukan siapa-siapanya Rasulullah. Nabi selalu menangis, Nabi selalu meneteskan air mata kalau seandainya bercerita tentang umat akhir zaman. Kenapa? Karena beliau kenal sangat, tahu betul dengan keadaan kita umat yang ada di dunia sekarang ini. Beliau susah, baginda Nabi merasa tak nyaman, gundah, bahkan sering beliau tak tidur malam, hanya karena persoalan kita, hanya karena persoalan umatnya. Bagaimana dan bagaimana kalau seandainya beliau telah tiada? Setiap malam, setiap ada kesempatan, kalau seandainya tidak ada tamu yang hadir untuk menjumpai baginda Nabi Muhammad, sering Rasulullah hanya duduk termenung berdoa dengan linangan air mata di hadapan Ka'bah Baitullah yang selalu memanggil, wahai umatku, jangan tinggalkan Allah. Wahai umatku, jangan tinggalkan Rasulnya Allah. Wahai umatku, bertahanlah dengan kesusahan dunia yang sementara, akan ada kebahagiaan yang sebenarnya, yakni nanti pada hari kiamat. Beliau sering berpesan, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kapanpun beliau bertemu dengan para sahabat, dengan siapapun beliau bercakap, awal percakapan baginda memulai usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kalau berpisah, di saat perpisahan itu sudah tiba, Rasulullah juga berpesan sebelum berpisah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian semuanya, dan aku terus aku akan selalu memberi nasihat, memberi wasiat kepada diriku sendiri. Semoga kita semuanya diingatkan Allah untuk selalu bisa takut kepada Allah. Dalam artian kita sering mengatakan kita takut kepada Allah. Takut dan tidaknya bukan melalui lidah,
Takut tidaknya kepada Allah bukan pengakuan semata-mata yang kita ucapkan dengan hasil bantuan nafas, bukan. Tetapi takwa yang sebenarnya kita tidak akan pernah berani sebagaimana orang melihat hantu, sebagaimana orang melihat harimau, sebagaimana ada orang yang sangat takut kepada satu makhluk, jangankan untuk lari berpaling pun tak berani. Takutnya itu bukan di lidah, takutnya itu bukan dari mata, tapi takut itu ada di hati. Bagi orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut, orang itulah hanya kepada manusia yang takut kepada Allah lah Al-Quran itu berfungsi. Contoh dalam Al-Quran awal-awal surat yang kita baca yaitu pada Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran bukan berita yang perlu kita ragukan, bukan sekedar bacaan untuk enak didengar, tidak. Al-Quran bukan nyanyian. Apa juga? Wa nunazzilu minal Qur'an huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Al-Quran itu hidayah. Al-Quran penunjuk kompas kehidupan bagi siapa? Hanya untuk bagi orang yang beriman. Sebagaimana orang yang berlayar di tengah lautan, sebelum para awak kapal berangkat ke tengah lautan, biasanya mereka akan memeriksa dulu kompasnya bagaimana. Karena kalau seandainya tersesat di tengah lautan, tentu kematian ada di depan mata. Tidak ada penolong, tidak ada pelindung, tidak ada apapun di tengah lautan. Tetapi orang yang berlayar di tengah lautan berbulan-bulan, mereka di tengah laut, dalam perjalanan mereka tidak pernah takut, gundah, dan tidak pernah merasa bermasalah. Kalau seandainya kompas yang ada di kapal masih dalam keadaan normal. Itulah Al-Quran. Dan ini juga yang telah disampaikan oleh baginda Nabi dulu, taraktu fikum amraini intamasaktum bihima lam tazillu abada. Di saat kegundahan yang terjadi luar biasa, yang pertama merasakan kegundahan itu sahabat Abu Bakar. Rasulullah juga gundah, tetapi kekuatan batiniah yang Rasulullah miliki tidak diketahui oleh orang lain. Kegundahan yang ada pada Abu Bakar nampak terbaca oleh kalangan para sahabat. Di saat turunnya ayat, inilah awal kegundahan yang Abu Bakar rasakan. Setelah beliau dulu juga pernah susah, tetapi setelah itu beliau sangat tenang dengan segala masalah. Kapan itu? Di saat baginda Nabi bersembunyi untuk sementara waktu di dalam gua Sur, di saat dalam perjalanan menuju Madinatul Munawwarah, Rasulullah mesti berhijrah. Artinya keluar daripada kampung halamannya. Kenapa keluar? Hanya untuk menyelamatkan iman dan Islamnya. Semoga masyarakat Imabah yang telah mendeklarasikan, mengikrarkan, kalau seandainya tak sama dengan keadaan dulu, tapi gambaran sedikit ada. Kita keluar daripada kampung halaman bukan tujuan ke sini membina masjid, tetapi karena ibadah itu nilai satu-satunya yang berarti yang akan kita bawa mati. Akhirnya kita sepakat mendirikan masjid di sini. Masjid kaum muhajirin dulu
di saat Rasulullah awal mula tiba dari Mekah sampai di Madinah, kita sering mendengarkan Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah di saat Rasulullah baru mula sampai ke kota Madinah. Setelah 1 minggu lebih beliau berada dalam wadi Madinah. Perjalanan dari Mekah menuju Madinah bukan 2 hari 3 hari. Para ahli sejarah mengisyaratkan perjalanan Rasulullah dari Mekah menuju Madinah hampir membutuhkan waktu 3 minggu ataupun 21 hari, tetapi perjalanannya 2 minggu, perjalanan full 2 minggu. 1 minggu beliau masih berdiam diri bersama kaum muhajirin, orang yang dari Mekah, para sahabat tinggal di wadi Madinah menunggu persetujuan daripada para pimpinan yang ada di Madinah boleh masuk apa tidak. Makanya jangan mudah, jangan terlalu mudah menganggap agama ini enteng, tidak. Membicarakan tentang baginda Nabi Muhammad, kita membicarakan perjalanan, penyelamatan, perjuangan membebaskan diri daripada neraka Allah. Tidak ada perjuangan yang lebih besar dalam dunia ini, sehebat apapun perjuangan. Tapi perjuangan yang sebenarnya, perjuangan yang paling besar adalah berjuang membebaskan diri daripada neraka Allah. Sebagaimana yang sedang kita saksikan, kita ngeri, berlinang air mata, ketakutan sendiri di saat melihat bagaimana kejadian yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Tetapi gaya hidup orang Palestina itulah gaya hidup yang pernah dicontohkan oleh para sahabat dulu. Kenapa mereka mau berdarah-darah? Hanya untuk satu maksud, bebas dari dunia untuk sampai kepada surganya Allah. Dulu turun satu ayat di saat para sahabat yang ada di Mekah sebelum hijrah ini. Setelah Rasulullah merasakan duka yang sangat mendalam, wafatnya Siti Khadijah, wafatnya Abu Talib, Rasulullah akhirnya meminta izin daripada sahabat untuk berhijrah pertama secara terbuka menuju kota Taif, meminta perlindungan. Kenapa mesti kota Taif? Dari Mekah menuju Taif kita tidak akan sampai berjalan kaki dalam keadaan 1 hari 1 malam, tidak. 1 minggu naik bukit turun bukit, makanan nggak ada, pakaian seadanya. Rasulullah langsung yang hadir untuk nego, meminta bantuan sama masyarakat Taif. Di saat para sahabat bertanya, kenapa mesti Taif wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Aku tahu di Taif itu ada keluarga daripada keluarga nenek. Artinya Abdul Muthalib punya keluarga sedarah, kakeknya Nabi punya keluarga besar di negeri Taif. Rasulullah mengatakan sama para sahabat, lebih baik ke Taif dan aku saja yang berjalan ke sana. Para sahabat takut. Kenapa? Karena mereka tahu pemuka negeri Taif sangat dekat dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal. Wahai Rasulullah, jangan engkau yang hadir ke sana, biar kami saja yang ke sana. Jangan. Kalau seandainya mereka menyakiti, mereka tidak menyakiti yang lain. Kesengsaraan kalian rasakan sekarang, akulah penyebabnya, kata Rasulullah. Siapa yang tak menangis? Nabi mengorbankan diri. Ini demi kita loh. Ini demi umat yang ada sekarang ini. Maka heran saya, kok bisa masih kita ini masih menghargakan hasil keringat dengan agama? Lucu. Kepingin masuk surga, sedekah 5.000 perak.
Melentong anak kuaham dong ay. Juga bawa kita yang akai bro kuna yang mulai. Nyoy hanam pumbar hajat dan yang balakon. Ya kau nampung gubernur itu. Jadi di saat Rasulullah menuju kota Taif, yang beliau rasakan hanya kesakitan. Nabi dicaci maki dan bahkan Nabi diusir sampai keluar darah karena lemparan batu. Adakah yang beriman dengan Nabi Muhammad? Tidak. Kecuali hanya satu yang beriman, namanya Addas. Dan sekarang kalau kita menunaikan ibadah umrah ataupun haji, kita datang ke Taif, pasti pimpinan travel ataupun pemandu akan menunjukkan sama kita para musafir yang melakukan umrah. Sebelah sana itu Masjid Addas. Siapa itu Addas? Addas adalah salah seorang musafir pekerja kebun dari negeri Irak, merantau dia ke negeri Taif. Dia bekerja pada orang kaya yang ada di Taif, yaitu bekerja di kebun anggur. Hanya dialah yang beriman kepada Rasulullah. Kenapa beliau itu beriman? Karena beliau merasa yakin Muhammad itu benar Nabi, karena Nabi tahu tentang sejarah Nabi Yunus ibnu Matta. Itu sudah lama kejadiannya dulu masa Nabi Yunus. Di saat Rasulullah menanyakan sama Addas, kamu itu orang dari mana? Setelah beliau memberikan kurma sedikit, karena melihat Rasulullah dalam keadaan kelaparan, dia meminta izin daripada yang mempunyai kebun. Akhirnya dipetiklah satu tangkai anggur, dikasih sama Rasulullah. Di saat Rasulullah mau makan, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia tanya, apa yang kamu baca? Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Ini adalah bacaan keselamatan, obat, penawar, semuanya lah. Nabi bercerita, dan bukan aku saja yang membaca ini, juga orang-orang sebelumku selalu membaca ini. Akhirnya dia bertanya, siapa orang sebelum kamu itu? Banyak. Sebenarnya kamu orang mana? Kata Rasulullah. Aku jauh. Aku ini perantau. Aku tinggal di negeri Baghdad, di negeri Irak. Rasulullah langsung respect, menjawab, oh kamu itu daerahnya kamu itu daerah Nabi Yunus ibnu Matta ya. Tercengang dia. Dia begitu yakin Muhammad itu Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah menyebut Yunus ibnu Matta. Itu kejadiannya sudah ribuan tahun yang lalu. Kenapa kamu tahu dengan Yunus ibnu Matta? Jangankan orang di luar Irak, orang yang di Baghdad sendiri sudah pada tak ingat lagi dengan Yunus ibnu Matta. Akhirnya Rasulullah menceritakan al-Qadar tentang kisah Yunus ibnu Matta. Setelah itu Addas masuk Islam, beriman. Nabi pulang ke negeri Mekah dalam keadaan tangan kosong, tidak mendapatkan teman siapapun. Dijemput, dibawa pulang, dijaga. Singkat cerita, kejahatan Quraisy, kejahatan musyrikin yang ada di Mekah bertambah parah. Akhirnya sudah sampai pada keadaan yang benar-benar genting, tidak boleh lagi melakukan sholat lima waktu. Inilah ketakutan yang dirasakan oleh para sahabat. Kalau masalah lapar, biasa. Kalau masalah tak nyaman, itu sudah hari-harinya. Yang jadi permasalahan, Abu Lahab sudah berani mengancam secara terang-terangan, kalau kalian dapati pengikut Muhammad melakukan ibadah sebagaimana yang diajari Muhammad, tanam mereka hidup-hidup. Jangan biarkan siapapun mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Muhammad. Yang kedua, jangan pernah kami mendengar ada di antara kalian yang berani menjual makanan. Jangankan bersedekah, beli sudah tidak boleh. Diboikot besar-besaran.
tidak boleh lagi pengikut Muhammad mendapati makanan. Maka pada saat itu bayi yang sedang menyusui, karena ibunya sudah tidak punya makanan, akhirnya air susu berkurang. Apa yang dilakukan oleh ibunda daripada anak-anak kecil, daripada kaum Mekah ataupun orang yang sudah beriman? Para ibu, beliau memasukkan telunjuk ke mulut biar basah, akhirnya dimasukkan di dalam mulut si bayi. Begitu pedihnya. Akhirnya para sahabat meminta petunjuk pada Rasulullah dengan pertanyaan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tolong tanyakan tentang keadaan kita hari ini sama Allah. Apa yang mesti aku tanya? Boleh tidak untuk sementara waktu kita tidak melakukan sholat 5 waktu? Jeda dulu sebentar. Karena hidup kita sudah benar-benar terancam. Kalau nanti sudah aman, kita akan kembali melakukan sholat. Rasulullah tidak berani memberi jawaban. Kenapa? Karena di saat Isra dan Mi'raj Nabi menerima sholat secara langsung, Allah telah menegaskan, Muhammad, syafaatmu tidak berlaku bagi siapa saja yang tak sholat 5 waktu. Akhirnya Nabi awal turun dalam perjalanan Mi'rajnya, beliau menyampaikan di hadapan para sahabat, man tarakati sholati amidan faqad bari azimah Muhammad yaumal qiyamah. Siapapun yang berani meninggalkan sholat 5 waktu, maka akuilah, aku mengkhabari pada kalian, aku rasulmu, aku rasul Allah, aku utusan Allah. Fakat bari azimah Muhammad yaumul qiyamah. Aku tak bertanggung jawab bagi siapapun di antara kalian, bagi generasi kalian yang tak melakukan sholat 5 waktu. Nanti pada hari kiamat, Nabi tidak mau bertemu dengan orang yang tak pernah sholat. Bahaya. Berarti sholat itu inti kehidupan, itulah sholat. Siapa yang sudah berani meninggalkan sholat, berarti kamu telah membuang Tuhanmu. Tidak ada lagi hubunganmu dengan Allah. Ini kalau kita baca Al-Quran, dari sekian banyak nasihat, wasiat yang ada dalam Al-Quran, bahkan Luqmanul Hakim sendiri, Nabi Allah Ibrahim memohon doa di hadapan Ka'bah dengan kata beliau, doa itu masih diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu Nabi Allah Ibrahim sendiri yang mengangkat tangan tinggi-tinggi, yang diimani oleh Nabi Allah Ismail di hadapan Ka'bah. Itulah, disitulah beliau berdiri mendoakan dirinya dan keluarganya serta mukminin wal mukminat yaumal yaqumul hisab, pada makam yang diistilahkan dengan makam Ibrahim. Berarti perkara sholat 5 waktu ini adalah masalah besar. Siapapun hari ini yang menyambut, memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, berarti kita mengakui dengan nubuah Nabi. Sama dengan kita juga mengakui dengan sholat 5 waktu. Mau memperingati maulid, tak mau melakukan salat, sebenarnya maulid siapa yang kita peringati? Ini pertanyaan juga. Siapapun pernah salah, siapapun pernah muda, maka selama masih ada usia sisa waktu yang Allah Ta'ala berikan, salat yang sudah ditinggalkan semoga secepatnya diqadha. Kita memohon sama Allah semoga diberikan kekuatan. Kita keluar daripada dunia ini, semoga kita keluar tanpa membawa dosa sedikit pun, karena Allah telah mengharamkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pulang kecuali kalian tetap dalam keadaan Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang awal mula kita dapati daripada orang tua kita, perantara untuk hadir kita ke dunia. Sebenarnya dalam tubuh kita, di dalam jasad kita ada darah orang tua kita, ada darah ayah, ada darah ibu. Allah mengatakan, akhrajakum min butuni ummahatikum. Aku lahirkan kamu ke dunia bukan dengan kelahiran biasa,
tapi akulah yang mendatangkan kalian ke dunia. Ingat janjimu denganku, kata Allah, engkau akan menyembahku. Jangan pernah takunu Allah, kamu berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Nabi, berkhianat kepada amanah yang telah aku titipkan kepada anak kita. Ya, tapi yang perlu kita tahu, kita punya anak, tapi itu anak hambanya Allah. Kita ini anak daripada hamba Allah yang lain. Kita juga punya ibu, kita juga punya ayah, tapi ingat, kita ini adalah hamba Allah. Kita mesti taat dan patuh kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai ayah, wahai bunda, wahai perempuan yang sudah sah jadi ibu, wahai laki yang telah sah jadi ayah, aku titipkan hambaku padamu, kembalikan dia nanti padaku sebagaimana aku titipkan kepadamu. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam. Siapapun yang hadir ke dunia tetap dalam keadaan suci, tidak pernah membawa dosa. Maka harap kita selaku orang tua mengembalikan anak kita, keturunan kita, zuriat kita kepada Allah dalam keadaan berdosa. Kalau ananda kita, anak kita, keturunan kita pulang menghadap Allah, yakni mati masuk dalam alam barzakh dalam keadaan bawa dosa, itu yang berhak bertanggung jawab awal mula adalah kita selaku orang tua. Karena kita telah berkhianat kepada Allah. Neraka wailunlah tempat bagi orang yang beriman tetapi tidak mau menjalankan perintah Allah. Akhirnya turun ayat di atas pertanyaan sahabat, turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Muhammad, katakan pada mereka, kalau mereka sudah benar-benar beriman, aku kabarkan kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya inna ardi wasi'atun, bumi yang telah aku ciptakan, bukan hanya Mekah sahaja, tapi masih cukup luas dunia yang telah aku ciptakan, masih cukup luas bumi yang telah aku ciptakan. Fakhrut. Nah, para alim ulama, kalau dalam kitab tafsir menerjemahkan ini inna ardi wasi'atun fakhrut. Keluarlah kamu daripada Mekah bersama umatmu, fa iya ya fa'budun. Jangan cari-cari alasan untuk tidak melakukan sholat. Jangan pernah cari-cari alasan untuk kalian tidak beribadah. Sudah cukup alasan yang telah kita buat. Sudah cukup alasan yang telah kita lakukan. Sudah cukup banyak alasan yang hanya untuk pembenaran diri sendiri dan keluarga. Kita biasa tidak sholat demi kerja. Asar tinggal, zuhur nggak ada karena kecapean, maghrib kelelahan dan lain sebagainya. Nanti kalau aku sudah kaya, nanti aku sholatlah, macamlah. Ya sudah, karena kita sudah mendapatkan jaminan tak mati dulu. Mungkin kita saudara sepupu sama Israel mungkin. Kita bisa nego. Fa iya ya fa'budun, tidak ada alasan bagi kamu wahai manusia yang beriman untuk tidak beribadah kepadaku. Maka kepada kita yang telah berhijrah, disitulah awal mula Nabi mengambil kesimpulan berhijrah. Rasulullah keluar mengajak para sahabat untuk menuju tempat yang diarahkan oleh Jibril, yakni Madinah. Nabi sendiri mengetahui ada dunia ataupun ada daerah di dalam dunia ini yang namanya Madinah pada malam Isra dan Mi'rajnya. Beliau telah ditunjuki oleh Jibril, Muhammad tolong lihat ke bawah. Nabi melihat di atas burak, melihat ke bawah ada cahaya putih. Rasulullah bertanya, itu cahaya apa? Disitulah engkau akan dimakamkan wahai Muhammad. Nanti disitulah kamu akan tidur menunggu kapan datangnya kiamat. Siapa manusia yang tahu tentang alam kuburannya? Hanya satu orang, itulah baginda Nabi Muhammad. Kita tidak pernah tahu, karena Allah juga telah mengkabarkan dalam Al-Quran, wala tadri nafsun aina ma tamutu ghadan. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu bumi mana kita akan berpisah daripada dunia. Kita tidak pernah tahu. Yang tahu kapan mati, di mana tempat kuburannya, hanya satu orang. Siapa?
Muhammad. Itulah kekhususan yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada semuanya, ini jam sudah menunjukkan jam 12. Mungkin di sini yang kalau bu kagak nang kajian nang gero halah wede yang punya anak mau nang gero fubo boleh ya nah kayaknya kuawa jadi kalau seandainya setelah pertemuan hari ini saya sudah tidak nampak batang hidungnya lagi di sini, berarti saya sudah balik. Kepada saudara-saudara saya, para ayah dan bunda semuanya, muslimin wal muslimat yang ada di sini, insya Allah kalau tidak ada halangan apa-apa, mungkin nanti malam kalau sudah selesai acara sedikit lagi di sini, saya mohon pamit untuk kembali ke Aceh, insya Allah. Karena masih ada acara dalam perjalanan, mau tidak mau, walaupun bagaimanapun demi silaturahmi, ya sudah. Kalau kita mengatakan capek, lelah, Nabi kita lebih lelah daripada kita. Para sahabat lebih susah daripada kita. Maka pada hari ini ada titipan, titipan amal kebajikan. Kalau dengan yang hadir di sini hari ini sepakat menyelesaikan kubah ini, kita tidak perlu menunggu besok. Insya Allah hari ini selesai dengan cara la khaira fi katsirin min najwahum. Ini bukan kata-kata saya. Allah berfirman, sebanyak apapun perkumpulanmu wahai hambaku, dimanapun kalian berada, ribuan manusia yang hadir, kalian membicarakan banyak perkara, tapi ingat la khaira fi katsirin. Aku tidak mau mengakui, kata Allah, kalian itu baik. Perkumpulan kalian perkumpulan yang baik, kecuali yang baik di sisi Allah, yang selain daripada mengikuti majelis ilmu, majelis salawat dan lain sebagainya, illa man amara bi sadaqah. Kecuali pada tempat kalian duduk membicarakan perihal yang banyak, masalah yang macam-macam, baik dunia dan akhirat, yang aku akui hebat, kata Allah, illa man amara bi sadaqah. Pada tempat kalian berkumpul ada orang yang mengajak kalian, yang memimpin untuk bersedekah. Maka hari ini saya yang memimpin, karena saya ini pembicara yang terakhir. Saya yang memimpin. Banget. Lagi kena tinggal punya. Enak musyawarah anak berleh. Paduk nujuk terkah kelung gak truk. Dah, golong nujuk kan? Paduk nujuk. Pak panitia. Oh, cita yang panitia paduk. Oh, panitia. Oh, panitia. Pak panitia. Kap. Bagah. Paduk terkah lung re. Terkah lung paduk lamplok. 5 man 5 juta lung pulang ke Kubah. Dari saudara-saudara kami yang ada di sini, mungkin ini sebagai rasa terima kasih. Bagi saya pribadi, mungkin salah kadar lah tamu datang dari kampung. Walaupun saya nggak bertamu ke rumah, mungkin para saudara-saudara kami yang ada di sini, abang-abang saya, ayah dan bunda di sini, menitipkan seala kadar sedekah kepada saya. Itu bukan ongkos, tidak, tetapi mungkin untuk kebutuhan dalam perjalanan. Tapi hari ini saya telah mengikrarkan, saya menyatakan, menanyakan langsung sama panitia. Dan semuanya, kalau nanti sudah selesai, bang, halo, ngakak, coba amplop mereka. Aku nuju apa nih dia? Ini amplop, tulis junan lupa. Jadi, insya Allah, mungkin saya tidak sempat. Allah tidak mengizinkan saya untuk selanjutnya hadir di sini, tetapi saya kepingin. Entah kapan, saya belum tahu. Saya ingin salat berjamaah di sini. Kalau tidak 5 waktu, paling tidak Jumat. Entah kapan saya nggak tahu, karena jauh.
Saya kepingin sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Wa anfiqu ala ma razaqnakum, kata Allah. Berinfaklah apa yang telah aku berikan kepadamu semampu yang kamu berikan. Tidak mesti uang. Wa anfiqu tidak mesti uang. Infak itu tenaga boleh, pikiran boleh, apapun boleh. Yang jangan cari-cari alasan. Kapan itu kita lakukan? Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian itu menjemputmu. Jangan pernah kalian berharap pada generasimu akan mewakafkan yang banyak kepada agama Allah, akan mewakafkan yang banyak kepada kemaslahatan agama. Allah sendiri melarang. Jangan percaya orang-orang setelahmu. Kenapa? Karena mereka tidak mau tahu dan bahkan tidak pernah tahu dengan kebutuhanmu di alam barzakh. Makanya kata Allah, sebelum terlambat, sebelum kematian itu mendapati kamu, wa anfiq, berinfaklah sebelum kematian itu datang. Jangan sampai seperti orang yang telah berlalu, kata Allah. Mereka semuanya mengatakan di alam barzakh, orang-orang yang telah mati semuanya sama kata-katanya. Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Apa kata Allah? Tidak perlulah engkau meminta macam-macam, karena kita meminta semoga Allah Ta'ala mentakhirkan kematian kita. Jangan mati dulu. Laula akartani ila ajalin qarib fa saddaka wa akum minas solihin. Wahai Allah, kalau engkau tidak mematikan daku sekarang, berikan kesempatan 2 menit lagi, berikan kesempatan kepadaku sesaat saja, wahai Allah. Untuk apa? Fa saddaka, aku ingin bersedekah, ya Allah. Aku ingin memberikan hartaku kepada agamamu, wahai Allah. Kenapa terlambat sangat, kata Allah. Ya Allah, sekarang aku baru sadar. Memangnya ada apa dengan keinginanmu? Wa aku minas solihin, kita menjawab. Ya Allah, aku ingin hidup tenang di alam barzakh, wahai Allah. Tidak cukup dengan sedekah kita 1 miliar, 2 miliar, tidak. Karena ukurannya bukan 1 miliar, 2 miliar. Ukurannya iman dan Islam. Demi iman, demi Islam, insya Allah kalau itu sudah baik dalam pengakuan, akan sangat mudah kita jalankan. Dan jangan pernah takut dengan bersedekah. Jangan pernah takut. Nabi telah bersumpah, wallah la faqra liman tasaddaqa. Demi Allah, tidak ada istilah orang bersedekah itu hidup miskin papa. Belum pernah. Coba tengok saudara-saudara kita yang telah berinfak di Masjid Al-Muhajirin ini dengan patungan, tidak banyak. Ada yang 100.000, 50.000, 1.500.000, seberapa yang ada lah. Artinya beliau memberikan dengan kekuatan uang, kekayaan yang mereka miliki. Adakah yang sudah miskin papa dalam pembangunan masjid ini? Kalau seandainya ada, tolong tunjuk tangan. Insya Allah saya pribadi akan kembali mengajak membayar siapa yang sudah hidup bangkrut dengan pembangunan masjid ini. Kita tidak pernah berani. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah terjadi. Belum pernah ada orang bangkrut di saat dia membela agama Allah. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sumur beliau beli untuk masyarakat Madinah. Akhirnya sekarang seberapa banyak omset yang didapati oleh orang muslim di atas wakaf sumurnya Sayyidina Utsman bin Affan. Dulu itu sumur mahal, pada waktu itu miliaran kalau kita uangkan sekarang. Tapi Sayyidina Umar di atas kepercayaan Rasulullah bisa nego dengan Yahudi. Akhirnya semua sumur yang utuh milik orang Islam semuanya. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada yang bangkrut dengan orang yang bersedekah. Allah berfirman, illa man amara bisadaqah. Perkumpulan yang baik adalah perkumpulan yang pada perkumpulan itu ada orang yang mengajak kita untuk bersedekah. Hari ini saya yang pimpin. Kadilah. Halo. Apa dah? Kalau 5. Get, padu mau. 5. Yang 4 bang, sedekah lo, wakaf, long pulang bak panitia teh yang jeruh no peget. Yang pertama bunuh putruk fahlanyo oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada mandung para sahabat, kepada mandung para syuhada, bunuh putruk fahla oleh Allah. Kepada mandung kure-kure ulun tuan yang kali purno lun jemun di kampung.
saya menghadiahkan pahala ini walaupun tak banyak kepada Allah yarham Abu Yamuda Wali beserta keluarganya, Nek Abu Bakungan beserta keluarganya, Abu Panten beserta keluarganya, Abu Lunibung beserta keluarganya, Abu Ibrahim Waila beserta keluarganya, dan seluruh para alim ulama, para pemuka-pemuka agama, dan selanjutnya di atas nama Abu Kutakrung bersama keluarganya, dan juga Abu Mudi bersama keluarganya, dan kepada semua para guru-guru kita, guru-guru saya yang tidak mungkin saya sebutkan nama satu persatu, dan semoga Allah menyampaikan ini pahala kepada almarhum ayahanda saya Muhammad Nasir bin Ahmad, dan juga para ahli keluarga kami semuanya, dan semoga Allah menyampaikan ini pahala kepada umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada walaupun tak banyak. Wahai Allah, terimalah sedekah kami ini dan sampaikan dengan pahala yang sama kepada semua hamba-Mu ya Allah yang beriman, yang istiqamah kepada dirimu, dan sampaikan pula ya Allah kepada hamba-hamba-Mu yang masih dalam kemaksiatan. Semoga dengan berkat sedekah ini wahai Allah, Engkau bukakan mereka pintu taubat dan segera berbuat amal kebajikan, insyaallah. Waklung lima thona behu dunyo jaro nyorong drone ya keno na minta peng long kan punya minta peng tete saja uri ya minta peng na peng yo untuk uronya wele be ya pegah ada kali aja yang kali long kali ada ah berarti long yang kedua bari membelah uronya warga aku serkah kena Mia baku marai abian bisa. Mia baku marai berarti long pun mana biaya drone-nya kan mau sedekah menan anak pelumah-pelumah bagi rianya hana pahala kutuk pacok koro koyo lena pernolong ria di hati. Ilaman amara bisadakah, tolong pahami ini ayat. Ilaman amara bisadakah, kalau memang ria, kenapa Allah memerintahkan ajaklah orang untuk bersedekah? Bagaimana caranya? Sirra wa alaniyah, bagaimanapun boleh. Secara terbuka boleh, secara tidak terbuka juga boleh. Yang jelas kita mesti bersedekah. Menyahananakeun tidrodro hana matalah. Perlepeng yang kita butuhkan, saya tanya tadi sama panitia, untuk 3 kubah ini lebih kurang 100 juta lebih sedikit. Kalau seandainya bisa untuk hari ini, yang pertama untuk kubah, dan selanjutnya untuk granit, dan masih cukup banyak yang masih kita butuhkan. Anggaplah kalau kita bersedekah 1 juta rupiah, itu tidak banyak sebenarnya. 250.000 untuk diri kita, 250.000 untuk istri kita, 250.000 untuk ibunda yang telah melahirkan kita, 250.000 untuk ayah yang telah mengantarkan kita. Adakah itu banyak? Oh sudah kemarin 1 juta, kenapa enggak mati kemarin? Hari ini kita masih hidup. Maka dalam persoalan bersedekah secara begini, ini nilainya bukan pada keikhlasan saja, tapi kebakilan itu penyakit besar. Allah mengharamkan masuk surga manusia bakil. Adakah saya ikhlas dengan uang 5 juta? Mungkin. Dengan cara begini banyak orang mengatakan saya tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, hari ini saya memaksakan diri melawan kebakilan, kekikiran yang ada dalam jiwa saya. Lengkop jahit sebetulnya berlepeng bang, karena mungkin kau bagi-bagi pengnya. Karena nyolong saya pulang dari sini ada acara maulidan besar di pesantren untuk anak yatim piatu yang ada di pesantren, lebih kurang 500 lebih anak yatim piatu yang makan di dapur umum. Itu semuanya telah saya ikrarkan keluarga saya, dan ada anak yang lain masih normal, artinya punya kedua orang tuanya. Dan pada maulidan ini saya membutuhkan uang santunan sebanyak hampir 300 juta untuk 1.400 yatim piatu yang akan saya santuni secara serentak pada malam tanggal 11 Januari ini. Untuk santunan saja berarti jumlah semuanya 1.400 orang.
kalau seandainya kita berikan dengan uang 200.000, apalah uang 200.000, tapi kita tidak lihat materi, cuman kita sedang mengajak untuk peduli. 200.000, 100.000 untuk jajan, 100.000 lagi kita beli beras, akan kita bagi secara serentak. Sebenarnya saya sendiri masih cukup banyak membutuhkan uang. Menyentuh kedih jahitan berlepeng biar kepera biar ronyo ni ajuk penuh kena puas kedih lagi lu perah penuh. Saya belum bisa menjamin hidup untuk selamanya. Mungkin saya tidak bisa salat di sini, tetapi insya Allah siapapun yang salat di sini, saya akan mendapatkan pahala yang sama di atas kebaikan Allah. Kenapa? Dikarenakan orang lain bisa salat di tempat ini karena ada harta kita di sini. Sebelum Allah memberikan kepada yang beribadah, Allah akan lebih duluan memberikan kepada siapa yang bersedekah. Au islahin bainan nas, perkumpulan yang baik adalah perkumpulan yang pada perkumpulan itu bukan untuk permusuhan tapi untuk kedamaian. Au ma'rufin, perkumpulan yang baik adalah perkumpulan yang di situ ada pembicaraan tentang kebaikan. Kata Allah, wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang berbuat demikian karena mengharap ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, nanti siapapun yang terlibat, kata Allah, perkumpulan itu akan saya berikan nilai terbaik, ajran 'azima pada hari kiamat, yakni surga. Ibtigha'a mardatillah. Kenapa begini? Kenapa kita lakukan ini? Kalau seandainya kita tidak tahu undang-undang, berarti kita salah sendiri. Ibtigha'a mardatillah. Kenapa saya memberikan semuanya? Saya juga sedang mencari ibtigha'a mardatillah. Semoga Allah meridai saya, meridai para sahabat-sahabat saya, para rekan sahabat dalam perjalanan. Kami datang dari Aceh, satu mobil 5 sekawan. Semoga para sahabat, para sopir, para pendamping dan siapapun yang hadir bersama saya juga Allah Ta'ala berikan sedekah ini untuk kebaikan mereka sendiri dan untuk kita semuanya. Semoga insya Allah cukup nyempat yang kana Baklun nabatu saya. Yang kedua Safwadi sebanyak 10 juta rupiah, Anwar 5 juta rupiah, Haji Teguh Samsul Bahri sebanyak 10 juta rupiah, Haji Kahar Nurdin Haji Kahar Muddin sebanyak 10 juta rupiah. Selanjutnya Haji Nazar 5 juta rupiah. 5 juta tambah 1 juta. Tulislah. Nah, Bang Taib 5 juta. Dahlan tim 1 juta. Dahlan tim 1 juta. Bang Taib 5 ya? Ya 5. Yang bagah nejo bagah dapat jauh bumi hana kuat bi bungo. Anak pun ya kan rontang berlebu lom dek usin. 1 juta. Bandalan 1 juta. Bandalan 1 juta. Jadi hawa dati lagi menawarkan kepada hurang ketunjuk jaron lum hurang Islam ya Muhammad, ya Rasulullah, saya umatmu, saya punya uang juga, bukan mereka saja yang ada. Nyan menang hawa tu. Tapi ada kata buat terkah katikui kayak hai kadang meno boho dah tulis ino hana buat yang penting lu nyo belega. Insyaallah taala bu bagah selesai kamunan. Iron jumpo yang nancin roh jifut you. Aduh kubah mah tengah hijau wali baru tu kubah. Jauh bersyukur dah ngan tulis ngan bagah selesai. Jadi untuk permulaan mungkin nyo na teatre mamnya kaku boleh mi nyo yakin ko hanam tamahli nek pakan tak berupati ro gahnan ki ba na tama tertori bebe je mang tori bebe je kudu jo na buku insyaallah taala untuk bersama Manya 100 juta per lepeng, maya tajuk 1 juta tapo, uronyo lebih ulang. Hana uronyo 1 juta,
Yang kagak tulis-tulisnya nak kejuk pendek. Yang baik tulis-tulis tu nampak nomor pi. Nyor rumah bagian. Nyor kan buat kanduri juga bukan kanduri lu mau apa? Baklung sama rendang ada Eropa dia kan kanduri yang. Baju-baju tapo, kedua ada untuk kita sendiri dan untuk ahli keluarga. Uronya waktu mungkin mahai, menyebab long natanya nama mahai peng 5 juta bak doa Nabi ya cukup mahai, terlalu mahal 5 juta bagi saya, karena saya bekerja untuk hari ini masih sendiri. Aset rohul mudi uronya, aset awaknya uronya lu, mati lu awaknya pehwo gembung. Nyan menan kira-kira. Tetapi dengan dukungan Long juga memohon doa sama ayah dan bunda semuanya, semoga dimudahkan urusan oleh Allah di atas rencana baik melakukan merayakan Maulidan Nabi untuk tanggal 11 Januarinya. Saya membutuhkan uang juga terlalu besar bagi pribadi saya, hampir 500 juta itu untuk Maulidan dan juga santunan. Semoga Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik untuk kita semuanya, lebih-lebih untuk santri di sana. Yang kurang Haji Amir Emnur. Alhamdulillah. Berarti pada kan abang di jumlah haji? Dulu lagi maaf Haji Uno keterangan semalam Bang Batiar yang paling utama semalam udah nitip 1 juta. Ya, Bang Batiar Parung Sita. Terus Bang Batiar macam-macam minggu belakangan ya. Itu 59 ya. 59 yang kekurangannya dari Kanda Haji Amir. Itu. Padahal yang kena. 49. Buat kurang. Untuk si kurung 2 kubah udah ditanggung. Berarti dengan Rudi. 2 kubah ka ditanggung oleh saudara kita, semoga berkah nanti di Allah. Amin. Bang Faisal, Rudi, adik kakak adik Rudi, beliau 2 bersaudara. Alangkah hebatnya orang tua beliau, entah apa bagaimana doktrin terhadap anak-anaknya sehingga begitu berani mengikuti jejak orang tuanya. Semoga kita bisa meneladani orang-orang yang sedang berbuat baik, walaupun kita belum punya kemampuan, tetapi yakinkanlah kita tidak bisa, nanti akan ada keturunan kita yang berbuat demikian insyaallah. Yang karena buat lu si kurang juta, sisanya Oh, Kedi, kau malah juta, Kedi. oh tulis tu Kedi mau dah. Kasap tu kebukannya kan jaga. Tinggal Kedi benar nasa. Bawa baju umum di Jawa. Tamam, tu Kedi 5 juta berarti 54. 5 juta, 50 juta. Berarti sisa yang tersisa untuk pembangunan kubah Masjid Al-Imaba Muhajirin Al-Asyi kan tanggung oleh hamba Allah. Semoga Allah memberkati usia beliau, semoga Allah menambahkan keberanian kepada beliau dalam berbuat kebajikan apapun nilainya itu, yaitu daripada ayahanda kita bersama Kanda Haji Amiruddin Emnur selaku orang tua penasehat Bijay Al-Imaba juga, dan juga masyarakat-masyarakat yang lain. Beliau sering diminta pendapat dan sebagainya. Semoga Allah memberkati infaknya, dan Allah menggandakan rezekinya, dan Allah memberikan keselamatan kepada beliau dan kepada keluarga beliau dan kepada seluruh ahli kerabatnya. Semoga nanti pada hari kiamat masjid ini akan jadi saksi, kita akan menjadi saksi. Siapa yang hadir di sini semuanya insya Allah akan bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.